Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih ya, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Ya udah, langsung aja kita kembali lagi di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, tolong samarkan identitas saya. Mohon pencerahannya. Saya sangat mengedepankan sikap mandiri mandiri dan disiplin kepada anak. Karena saya sangat ingin ketika saya tidak ada di sisi mereka kelak, sang anak bisa kelak tanpa saya, hanya saja didikan saya itu selalu saja bertentangan dengan mertua saya. Ketika anak saya salah, saya tegur, malah sayanya yang kena marah Ustadz. Seolah-olah saya ini gak bisa ngedidik anak saya. Terkadang itu yang buat saya jengkel dalam hati. Mau melawan takut dosa, terkadang saya jawab kemarahan dia. Bagaimana sih Ustadz caranya mendidik anak agar mereka nurut tanpa harus dimarahi? Terus bagaimana sikap ketika menghadapi mertua yang seperti itu? Maunya saya anak yang salah itu ya ditegur. Ketika semua orang menegurnya otomatis anak akan mengerti bahwa dia itu salah. Gitu Ustadz. Ya ini Ustadz Abi Maki dia jawab deh. Ini masalahnya ada mertua juga nih. Iya. Semuanya belum jadi mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang pertama yang harus diyakini oleh kita sebagai anak ketika kita punya anak, lalu orang tua kita ikut dalam masalah pendidikan anak kita, yang pertama harus kita yakini adalah betapa sayangnya nenek itu kepada cucunya. Betul. Ini harus dipegang baik-baik. Bahkan yang namanya nenek atau kakek itu sangat luar biasa mencintainya. Ini yang pertama. Jadi jangan pernah mengatakan ini ingin menggagalkan anak saya bla bla segala, tidak. Tapi orang tua pun ataupun neneknya daripada anak ini sangat mencintainya. Ini pertama. Yang kedua, punten memang benar kata-kata yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dengan tegas mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan keadaannya zamannya pada waktu itu, tidak pada zaman yang dulu. Ya, memang benar. Tapi bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua? Singkat dengan kalimatnya, Anda harus lebih bersinergi dengan orang tua Anda. Bukan untuk menyalahkan bapak atau misalnya orang tua saya, orang tua tidak. Tapi apa? Sesuatu yang baik dan ini yang baik kalau ketemu akan jauh lebih baik. Kalau niat saya baik, niat orang tua baik, lalu ingin mendidik anak yang baik, kalau ketemu niat yang baik dan disatukan akan jadi baik. Gula ketemu gula akan jadi manis. Kenapa gula ketemu jadi pahit? Karena kurang komunikasinya. Jadi saya hanya menyampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berkomunikasi lebih dekat dengan orang tua, lalu bicarakan cara mendidiknya seperti apa. Dengan mengatakan bila perlu, fulan anak tadi begini, boleh saya marahin begini, boleh saya katakan gini, menurut mama bapak bagaimana cara mengarahkannya. Bila perlu mungkin orang tua ingin dihargai dengan segi daripada permasalahan ketika ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, betul banget tuh Bi ya. Jadi koordinasi dulu sama orang tuanya. Dan permasalahan ini biasanya terjadi karena masih tinggal bareng sama mertua.